Oke anak-anak, kembali lagi dengan Bapak dalam video pembahasan bank soal PAT ya. Untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai turunan. Oke, ya. Sebelum kita mengerjakan turunan, Bapak akan ingatkan kembali ya, banyak dalil-dalil ya yang harus kamu hafalkan. Tapi saya rasa dalilnya itu dengan berjalannya soal, dengan kamu sering mengerjakan soal, maka nggak perlu menghafalin lagi, nanti sudah terbiasa. Ya, utama dari turunan itu kan kalau misalkan kamu punya fx itu adalah x pangkat n, maka turunan dari x ya, itu kan kamu tinggal n dikali x pangkat n min 1 ya, seperti itu. Nah dasarnya sebenarnya basicnya seperti ini ya, tinggal nanti dalil-dalilnya aja yang berlaku itu apa aja, kan ada banyak ya dalilnya, kita sesuaikan aja dengan soal ya nanti seperti itu. Yang penting kamu tahu basicnya itu adalah seperti ini. Oke, langsung aja kita ke soal yang sudah saya sediakan ya. Untuk yang pertama kita ketahui f-aksennya adalah 4x kuadrat plus 3x kuadrat, 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 2x plus 1. Maka kita diminta untuk mencari turunannya. Ya, berdasarkan dalil penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau misalkan ada penjumlahan dan pengurangan seperti ini, ya berhubung ini penjumlahan semua, kita turunkan satu persatu ya. Yang pertama kita turunkan 4x pangkat 3. 3 ke depan dikali 4 jadi 12. Pangkatnya berkurang 1. Begitupun suku-suku yang lain. Ya, kecuali yang pangkatnya 1, dia tinggal tulis koefisiennya saja. Ya. Sehingga hasilnya adalah 12x kuadrat plus 6x plus 2. Oke, untuk soal yang nomor 2 sama saja ya, hanya divariasikan dengan angka yang kompleks ya, ada pecahan dan juga ada minus di sana ya. Sama saja, kita punya fx sama dengan 2 per 3x pangkat 3, maka ini kita keluarkan ya, 3 dikali 2 per 3, 3 dengan 3 coret jadi 2 ya. Kemudian 3 min 1 itu hasilnya adalah 2. Kemudian yang berikutnya juga sama ya, 2 ke depan dikali setengah jadi 1 karena operasinya pengurangan jadi dia negatif. 4x itu jadi 4, turunan konstanta itu 0. 0 saya nggak usah tulis lagi. Ya maka hasil akhirnya seperti ini. Kemudian lanjut yang nomor 3. Kita diminta untuk mencari nilai min 2 pada fungsi turunan ya. Turunan min 2-nya berapa gitu ya. Pertama kalian harus cari dulu fungsi turunannya. Fungsi turunan dari fx ya, 3x pangkat 3 berarti 9x kuadrat min 6x kuadrat berarti jadi min 12x, 7-nya hilang plus 0 ya. Seperti itu. Tinggal kita substitusikan min 2. Min 2 ke dalam fungsi turunannya ya. Jadi 9 kali min 2 kuadrat, jadi 9 kali 4 hasilnya 36, kemudian min 12 kali min 2 hasilnya adalah 24. 36 tambah 24 adalah 60. Oke, selesai. Mudah ya untuk nomor 1 sampai nomor 3 ini. Nah, untuk yang nomor 4 kita sudah menggunakan dalil ya. Dalil karena apa? Karena efek yang kita miliki itu adalah bentuk pembagian ya. Px per Qx ya, atau U per V ya, maka kita akan gunakan persamaan F aksen X sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat, seperti itu. Nah kita misalkan pembilangnya itu adalah U, penyebutnya V, maka kita punya misal ya, misalkan U-nya adalah 2x min 1, maka turunannya itu adalah 2. Kemudian kalau V-nya adalah x plus 3, maka turunan V aksennya itu adalah 1. Seperti itu. Nah, U aksen, V aksen udah ada, langsung kita substitusikan ke persamaan. U aksen 2 dikali V berarti 2x plus 3, 2 dikali x plus 3 min V aksennya kan 1 ya, jadi langsung aja bilangan itu sendiri min U ya, 2x min 1.
dibagi dengan V-nya dikuadratkan, seperti itu. Oke, ya kamu boleh bentuknya dalam seperti ini, atau si pangkat 2-nya dijabarkan jadi dikali pelangi, jadi kamu punya x kuadrat plus 6x plus 9. Untuk yang atasnya, kamu jangan lupa ini operasi substitusi ya, distribusikan ke dalam. Ini pun juga sama, minnya distribusikan ke dalam gitu. Ya, sehingga kamu punya nih min 2x min 1 kali min jadi plus 1. Jangan lupa ya, ini penting banget karena kalian biasanya kalau kayak gini minnya itu hanya hanya didistribusikan ke 2x saja. Lupa min satunya tidak kamu distribusikan, kalikan dengan min 1 juga, seperti itu. Ya, maka ini hilang dan tinggal 6 plus 1. Ya, seperti itu. Ya, nanti disesuaikan aja dengan opsi. Kalau misalkan ternyata harus kamu jabarkan, maka kamu udah gunakan bentuk ini. Tapi kalau misalkan opsinya tidak perlu dijabarkan, maka jawabannya penyebutnya sampai x plus 3 pangkat 2. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 diberikan, nah ini udah mulai penerapan ya. Diberikan kurva ya melalui 2,0, tentukan gradien dan persamaan garis singgung ya. Nah, jadi kita punya fungsinya itu adalah seperti ini ya, melalui titik 2,0. Nah, ingat, gradien itu adalah turunan pertama. Fungsi gradien adalah turunan pertama dari fungsi. Ya, sehingga turunan dari fungsi ini ya, y sama dengan x kuadrat plus 2x min 8 itu adalah 2x plus 2 ya. Nah, karena dia melalui 2,0, artinya jika kita substitusikan x1 itu adalah 2 akan menghasilkan y1 sama dengan 0 ya. Sehingga m-nya nanti kita bisa peroleh nilai m-nya ya. Kita masukkan aja f aksen 2 akan menghasilkan nilai m ya, berarti 2 dikali 2 plus 2 hasilnya adalah 6. Ternyata gradiennya ya, m-nya itu adalah 6 ya, 6 itu adalah m-nya ya. Nah, karena kita diminta juga untuk mencari persamaan garis singgung, maka kita gunakan persamaan garis ya untuk menyusun persamaan garis jika diketahui gradien dan melalui titiknya, seperti itu. Nah, maka kita masukkan saja y min y1 sama dengan m dikali x min x1 ya. Oke, kita masukkan angka-angka yang sudah kita punya. Y1-nya 0, kemudian gradiennya tadi kita hitung adalah 6 dan x1-nya adalah 2. Ya, ini udah 0 ya, udahlah ya kalau 0. Jadi y sama dengan ini, jangan lupa distribusikan sehingga 6x min 12 ya. Inilah PGS-nya dan inilah gradiennya. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 6. Nomor 6 di sini penerapan juga dalam mencari kecepatan dan percepatan dari fungsi jarak ya, seperti itu. Nah, di soal posisinya persamaan jaraknya itu adalah ST sama dengan 4T pangkat 3 plus 2T ya. Kemudian kecepatan partikel di detik ke-10 dan yang ditanya adalah percepatan di detik ke-5, seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita mesti mencari fungsi kecepatannya dulu. Fungsi kecepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi jarak ya. Jadi kita turunkan aja nih si fungsi jaraknya. Maka kita peroleh 12t kuadrat plus 4t. Nah, baru kita substitusi nilai si t yang diinginkan, yaitu adalah t ke-10 atau detik ke-10. Sehingga kita substitusikan 12 kali 10 kuadrat plus 40 ya. 12 kali 100 adalah 1200, 4 kali 10 adalah 40. Maka jawabannya adalah 1240 satuan kecepatan, karena di sini kita tidak diketahui dalam apakah meter per second atau centimeter per second ya, seperti itu, hanya fungsinya saja ya. Kalau misalkan nanti diketahui di soal
ya kecepatannya, ya kamu tinggal pilih aja mana yang benar ya. Seperti itu. Kadang mungkin bisa jadi opsinya misalkan diketahuinya dalam meter, ternyata opsinya diminta dalam sentimeter. Berarti kamu harus bisa melakukan konversi, dan saya anggap kalian udah bisa ya, seperti itu. Ya, lanjut berikutnya adalah fungsi percepatan. Percepatan yang diminta adalah di detik kelima. Ya, karena kita udah mempunyai fungsi kecepatan 12t kuadrat plus 4t, kita tinggal turunkan aja fungsi kecepatan agar memperoleh fungsi percepatan. Sehingga kita peroleh 24 plus 4. 24t plus 4. Kita tinggal substitusikan 5, t-nya ganti dengan 5, maka 24 kali 5 itu 120 ya. 120 ditambah 4 ya, maka hasilnya adalah 124 satuan percepatan ya, seperti itu. Oke, untuk sesi yang ini kita satu lagi ya, tanggung yang nomor 7. Nah, yang nomor 7 ini cukup unik ya. Dikatakan dua buah bilangan positif mempunyai hasil kali 100. Nah, berarti kita punya kita misalkan A bilangan pertamanya dan keduanya itu adalah A dan B ya. Saya misalkan A dan B. Kemudian ya, diketahuinya ternyata cuma segini aja ya. Perkaliannya adalah 100. Dan ditanyanya jumlah kedua bilangan tersebut seminimum mungkin ya. Nah, sebenarnya ini bisa tebak-tebakan ya kalau untuk menyelesaikannya, tapi kalau tebak-tebakan belum tentu jawaban yang diperoleh itu adalah jawaban yang paling minimal ya, seperti itu. Ya. Ya, karena faktor dari 100 itu lumayan banyak juga ya. Bisa 1 kali 100, 1 tambah 100, 101. Bisa 2 kali 50, 2 kali 50 aja 52. Nah, jawabannya udah berbeda-beda. Nah, dengan metode analitik kita memanfaatkan turunan. Ya, bagaimana? Nah, yuk kita bahas bersama-sama ya. Nah, kita diminta untuk mencari A plus B yang minimal ya. Seperti itu ya. Nah, maka kalau selisihnya itu kalau A plus B itu minimal, logikanya harusnya A min B itu 0 gitu ya. Selisih keduanya bilangannya adalah 0 gitu. Nah, sekarang kita coba dari apa yang kita ketahui, yaitu adalah A kali B itu adalah 100. Kita substitusikan atau kita eksplisitkan A itu adalah 100 dibagi B dong ya dari sini. Oke, lalu lanjut. A plus B, karena yang kita mau minimumkan itu adalah A plus B. Maka kita ubah ya menjadi 100 per B ya. 100 per B plus B, A plus B itu adalah 100 per B plus B ya, karena tadi kita A-nya kita sudah eksplisitkan, kita ubah. Nah, ingat untuk bentuk seperti ini, pecahan campuran, kamu harus samakan dulu penyebut. Ya, samakan penyebut. Nah, ini kan sebenarnya B itu adalah B per 1 ya. Nih, B per 1, maka disamakan jadi B. Kalau sudah disamakan, maka ini kali silang. 1 kali 100, 100. B kali B jadi B kuadrat ya. Kita misalkan ini adalah fungsi yang mau kita minimumkan sebagai Y ya. Nah, seperti itu. Nah, ini Y-nya adalah seperti ini. Ingat, untuk meminimumkan maka kita harus mencari Y aksen ya. Disama dengankan 0 gitu. Nah, karena bentuknya adalah U per V ya, pembagian, maka kita misalkan UV-nya ya, seperti itu. U-nya 100 plus B kuadrat ya, pembilang, maka U aksennya kita punya adalah 2B. V-nya adalah B, maka V aksennya adalah 1 gitu. Ini turunannya terhadap B karena variabel yang kita gunakan adalah B. Seperti itu ya, bukan X lagi. Nah, sudah itu maka kita peroleh ya dengan menggunakan dalil pembagian ya, U aksen V minus U V aksen per V kuadrat sama dengan 0 ya. Kita tinggal input saja ya. U aksen itu adalah 2B.
dikali V-nya adalah B, kemudian min U V aksen 100 plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Maka kita punya seperti ini ya. 2B kuadrat min 100 min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Kita coret ya, sisa B kuadrat min 100. Nah, agar hilang B kuadrat yang di bawah, maka kita kedua ruas kalikan dengan B kuadrat ya. 0 kali B kuadrat 0. Yang ruas kiri, jika dikali B kuadrat, maka B kuadratnya hilang. Seperti itu. Sehingga kita punya B kuadrat min 100 sama dengan 0. Jadi B kuadrat sama dengan 100, maka B-nya itu adalah plus minus 10. Ya, seperti itu. Nah, untuk B sama dengan 10, ya, maka A-nya itu adalah 10. Untuk B-nya min 10, maka A-nya adalah min 10. Ya. Nah, selisih A dan B-nya jelas itu adalah 0. Maka ini adalah paling minimum. Maka nilai A plus B minimum ya, karena yang dimintanya itu adalah bilangan bulat positif, maka kita ambil yang pertama. Ya. Berarti 10 dan 10 A 10, B juga 10 ya. Sehingga maka A plus B yang minimum adalah ini ya. Harusnya 10 tambah 10 itu 20 ya. Maka penjumlahan minimumnya adalah seperti itu. Nah, buktinya kita bener nggak sih dia itu adalah paling minimum? Ya kita buka aja faktor dari 100. 100 itu 1, 100, 2, 50, 4, 25, dan seterusnya sampai dengan nilai yang paling akhirnya adalah 10, 10 ya. Kalau dijumlahkan ini 101 bla 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 sampai akhirnya adalah ternyata 20 gitu ya. Saya ambil faktor komanya nih, faktor desimal agar menunjukkan bukan hanya bilangan positif bulat gitu ya. Walaupun ya, karena di soal dimintanya itu adalah dua bilangan positif. Jadi yang tidak bulat juga kita perhitungkan. Ya, seperti itu faktornya. 8 kali 12,5 itu hasilnya 100. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Oke. Ya. Karena soal kalian sebenarnya nanti itu adalah PG ya untuk PAT. Ya, ini secara analitiknya seperti ini ya. Secara analitik kalian akan menemukan hasil yang tepat langsung ya, walaupun caranya agak panjang. Tapi ya, kalaupun kalian sering berlatih, maka cara ini walaupun panjang akan cepat, singkat gitu ya. Karena nanti kalian juga akan melihat polanya seperti itu ya. Nah, ya walaupun misalkan dengan cara yang tebak-tebakan ya, seperti ini ya kalian juga mendapatkan, tapi kalian harus pintar-pintar dalam memfaktorkannya. Jangan sampai ada faktor yang terlewat. Takutnya 10-10-nya kalian terlewat gitu ya. Ya, itu saja mungkin untuk sesi yang pertama dari bab yang turunan ya. Oke, kita masuk sisanya nanti ya di sesi berikutnya.